Bukit Tinggi sebagai kota dengan segala dinamika membuatnya menjadi sangat menarik untuk dibahas. Semua seluk-beluknya akan kita kupas tuntas di sini. Saya Haji Herman Safar SH, Wali Kota Bukit Tinggi, mengajak Anda untuk menyimak dan berinteraksi dalam acara Sanjay, pesan Janang terkini Bukit Tinggi. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 WIB, hanya di 94,8 FM, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi, dan live streaming di YouTube RRI Bukit Tinggi dan YouTube channel Bang Wako Channel dan juga IG Herman Safar. Terima kasih pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, FM 94,8 MHz dan MW 1512 kHz. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti acara dialog interaktif Sanjay langsung dari Los Lambuang, Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan. Selamat mengikuti program Sanjay, pesan Janang terkini Bukit Tinggi, hanya di 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Jalan-jalan ke daerah yang tinggi, jangan lupa pakai sepatu. Ayo dengarkan Sanjay di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang saudara pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program Sanjay, pesan Janang terkini Bukit Tinggi. Hari ini edisi ketiga, Senin 20 Maret 2023 bersama saya Darwita Roza hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, edisi Sanjay kali ini live langsung dari Los Lambuang, Pasalereng, Kota Bukit Tinggi. Dan Anda juga berinteraksi langsung di 0752 643856 atau di GSM kami di 0811 6699 480. Dan acara ini juga live streaming di channel YouTube RRI Bukit Tinggi, TikTok Herman Safar Official, dan Facebook Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Karena hari ini adalah edisi spesial, kita sudah hadir bersama Wali Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Herman Safar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permodalan pedagang kecil di Kota Bukit Tinggi. Pak Wali, ini gimana sebenarnya kondisi pedagang kecil yang ada di Kota Bukit Tinggi saat ini Pak Wali? Berapa pedagang kecil yang ada di Kota Bukit Tinggi yang harus sebenarnya kita perhatikan dengan program ini? Sebenarnya UMKM yang terdaftar di Kota Bukit Tinggi ini hampir 15.000 pelaku usaha. Ada yang ber-KTP Bukit Tinggi, ada yang tidak. Lalu juga kami mendapati beberapa pelaku usaha kecil ini untuk kebutuhan pembiayaan permodalan usaha di bawah 10 juta. Biasanya mereka menggunakan jasa pinjaman pengusaha-pengusaha keuangan non-bank ini dari tetangga-tetangga atau kawan-kawan yang punya jasa pinjaman uang, sebutlah rentenir ya. Nah biasanya mereka dari situ, pinjam 500.000, pinjam 2 juta, pinjam di bawah 10 juta. Kehadiran pemerintah sebenarnya mesti di bagian sini, di part ini. Karena kalau tidak hadir di sini, mereka ini sangat banyak. Ibarat piramida itu, UMKM ini berada di posisi paling bawah, paling gendut jumlahnya. Jadi, kami memberikan bantuan, subsidi margin, bunga kalau konvensional, kalau di syariah, karena kita syariah jadi subsidi margin ke seluruh pelaku UMKM melalui BPR Syariah Jamkadang. Baik. Kalau untuk jenis usaha Pak Wali dari sekitar 15 ribuan tadi itu kemana usahanya Pak Wali kebanyakan? Seluruh sektor. Dia ada yang usaha rumahan, home industry, ada juga dia sebagai distributor kecil-kecilan, lalu juga ada yang berjualan di pasar atau tidak di pasar di wilayah-wilayah yang marketnya sedikit. Di sekolah juga ada,
di kantor-kantor juga ada, yang keliling juga ada, seluruh sektor itu hampir 15.000. Konsentrasinya di mana Pak Wali? Kami Kebanyakan. konsentrasi untuk semuanya karena mereka butuh modal semuanya. Saya berbicara dengan para pelaku usaha ini, apa sih yang menjadi kendala ibu bapak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau meningkatkan hasil usaha. Mereka hanya butuh suntik modal sedikit Pak. Kalau bikin kami sudah bisa, kalau menjualnya kami bisa jalan dan bisa mencari target market yang baru. Kami hanya butuh modal yang tidak ada beban biayanya. Gitu. Berarti dari survei yang Bapak lakukan itu hanya kekurangan modal saja Pak, tidak ada yang lain? Kalau untuk kelas mikro yang hanya mereka usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah, lalu kebutuhan pendidikan anak-anaknya, saya rasa cukup. Baik. Berbicara tentang tabungan Usman Pak, sebenarnya tabungan Usman ini apa Pak? Tabungan Usman ini adalah sebuah produk dari pemerintah dan BPR Syariah Jam Gadang untuk memberikan bantuan pinjaman modal ke masyarakat. Kenapa namanya tabungan Usman? Ini namanya waktu itu kami berdiskusi dengan, saya panggil Bapak Dirut BPR, juga Bapak Rismal waktu itu sebagai komisaris dan asisten 2 di Kota Bukit Tinggi. Kita beri namanya tabungan, karena konsepnya ini adalah sebenarnya menabung. Jadi kalau orang masyarakat pakai julu-julu atau pinjaman ke orang-orang yang suka meminjamkan uang masuk ke pasar pinjaman harian gitu. Iya. Mereka kan polanya dipinjamkan lalu ditarik setiap hari, dijemput. Lalu kami juga, kita harus pakai pola ini. Pemerintah tidak bisa lagi hanya sebatas menghimbau, membuat surat edaran, jangan lagi pinjam ke rentenir, jangan lagi pinjam ke orang-orang yang bunganya besar, jangan lagi ikut jujulo, tidak bisa seperti itu. Kita harus berikan solusinya, jangan pinjam ke rentenir. Kenapa orang pinjam ke rentenir? Sebenarnya orang-orang yang meminjam ini secara sadar dia meminjam, tidak ada dalam tipuan, dalam tekanan segala macam, karena memang kebutuhan. Tidak ada lagi orang yang mau meminjamkan, maka dia pinjamlah ke rentenir ini. Apa kelebihannya? Kelebihannya telepon atau WA langsung cair rentenir. Iya. 1 kali 24 jam mungkin bisa langsung cair tanpa jaminan. Kita harus, kalau ingin menandingi program ini, program rentenir yang menguasai kebutuhan modal di sektor UMKM ini, kita harus buat pola yang sama. Kita harus jemput tiap hari, kita harus cairnya lebih cepat, jangan ada jaminan. Ini yang akan membuat masyarakat mau beralih ke kita. Begitu. Jadi kita buatlah tabungan Usman. Usman ini berasal dari nama Utsman bin Affan. Makanya kita buat tabungan Usman. Kenapa Pak? Kenapa harus sahabat Nabi yang jadi slogannya di sini Pak? Karena Utsman bin Affan ini manfaat sedekahnya ini luar biasa sampai dengan hari ini. Jadi dari situ kami ambil, berharap program tabungan Usman ini memberikan manfaat lebih besar kepada seluruh masyarakat pelaku usaha kecil di Kota Bukit Tinggi dan bisa menumbuhkan penghasilan mereka dan juga bisa menyelamatkan mereka dari pinjaman-pinjaman yang bunganya sangat besar ini. Itu dasar filosofinya. Baik, berarti hanya untuk menyelamatkan masyarakat dari pinjaman-pinjaman rentenir saja sebagai latar belakang tabungan Usman ini Pak. Apa ada latar belakang lain Pak? Itu dasarnya, karena mereka sudah banyak masyarakat ini yang terjebak di sana. Ada yang hari ini awalnya dia punya kios, lalu dia meminjam ke si A. Si A ini karena bunganya tinggi, lalu tidak terbayar, lalu si kios ini milik si A. Tapi si B ini pedagangnya tak berjualan di sana. Akhirnya dia sewa, lalu bayar utang bunganya, lengkap sudah penderitaan. Yang seperti ini pemerintah harus hadir. Saya pikir hari ini banyak sekali masyarakat yang
bersyukur dia. Ramai sekali di BPR Syariah Jam Gadang ini antri masyarakat untuk mendapatkan tabungan Usman ini. Tapi masalahnya kita harus lewat BI checking. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak lolos BI checking. Baik, berbicara tentang tidak lolos ini, Bu Dewi. Apa alasannya Bu Dewi? Kenapa kok bisa nggak lolos ini? Biasanya alasan tidak lolos itu pertama kali BI checkingnya, Bu. Jadinya kan nasabah datang ke BPR dengan nganterin syarat-syarat, KTP, Bukit Tinggi, habis itu pas foto, KK, dan rincian kebutuhan. Dari situ kita cek BI checkingnya terlebih dahulu karena aturannya dan syarat-syarat utamanya itu BI checking harus oke gitu. Dari situlah kendalanya, Bu. Kita nggak bisa bantu masyarakat yang BI checkingnya kena gitu. Baik, baik. Dari banyaknya masyarakat yang mendaftar, yang gak lolos BI checking itu bisa ditotalkan kira-kira berapa pelaku UMKM, Bu? Sekitar 200-an ada. Cukup banyak ya, Bu? Cukup Ya? banyak. Apalagi sekarang ini dengan sistem yang pay letter di handphone. Jadi ibu-ibu ini nggak sadar dia pakai itu. Baik. Kenanya di situ yang banyak. Dan itu terdeteksi langsung ya sama Terdeteksi BPR. langsung. Kadang-kadang saldonya cuma tinggal 10.000, 15.000. Pas kita cek BI checkingnya ada tunggakan sekitar ada yang 15.000, 10.000. Baik, baik. Pak Wali, ini sudah 1 tahun ya program tabungan Usman ini berjalan. Ini apakah sudah tepat sasaran atau belum nih Pak Wali? Saya sengaja tidak merekomendasikan satu nama pun ke BPR dalam proses bisnis yang sedang dilakukan oleh BPR Syariah Jam Gadang. Kenapa? Karena saya ingin natural. Saya ingin tidak ada intervensi pemerintah. Karena asumsi masyarakat ketika wali kota yang merekomendasikan mereka untuk meminjam, mereka merasa ada penjaminnya itu wali kota. Takutnya tidak dibayar. Jadi satu pun tidak saya rekomendasikan, satu nama pun. Alhamdulillah tahun 2022 realisasinya 100% serapan dari anggaran yang telah kita anggarkan di awal. Lalu kita tambah kemudian di perubahan anggaran, habis juga sebelum bulan Desember. Tahun ini, tahun 2022, 17 miliar kita biayai, kita salurkan pinjaman ke masyarakat. Dananya dari mana tadi Pak Wali? Nah, dananya dari mana? Dananya ini kami minta BPR untuk menjalin hubungan dan ikut dalam asosiasi pemilik BPR se-Indonesia. Uangnya bukan dari pemerintah. Kalau subsidinya dari pemerintah, sedangkan dana BPR yang akan disalurkan karena tabungan di sana tidak cukup modalnya. Jadi asosiasi ini, melalui asosiasi inilah dia antar BPR, dia pakai bank BPR yang lain. Dana di BPR Syariah yang lain nganggur, tidak produktif, dibawa ke sini, lalu kita beli marginnya. Begitu. Jadi dananya itu berasal dari BPR-BPR yang ada di Indonesia. Begitu. Boleh seperti itu Bu Dewi? Itu namanya penempatan antar bank. Jadinya kalau kita kekurangan dana, kita bisa kita kan ada grup namanya Permamida. Kita di situ bisa informasikan BPR butuh dana, maka bank-bank yang ada seluruh Indonesia akan naruh duitnya ke BPR. Dia nanti akan minta laporan tingkat kesehatan BPR. Kebetulan kan BPR kita ini tingkat kesehatannya bagus. Makanya bank-bank seluruh Indonesia sangat berminat menaruh uangnya di BPR kita. Berarti Pemko Bukit Tinggi tidak ada pertanggungjawaban laporan keuangan dan lain-lain begitu Pak? Kalau Pemko hanya sebatas belanja margin ke BPR. Kalau soal bisnis perbankannya itu tanggung jawab BPR terhadap OJK. Dia beda line. Kita tanggung jawab laporan keuangan daerah ke BPK, sedangkan BPR ke OJK dia. Baik. Sejauh ini tidak ada yang macet, ada mungkin 1-2, tapi karena kita ini tabungannya diambil setiap hari juga, jadi resiko macetnya itu sangat kecil. Berbicara tentang tabungan Bu Dewi, ini tahapannya seperti apa?
untuk bisa mendapatkan memanfaatkan program tabungan Usman ini di BPRS Jam Gadang? Tahapannya seperti yang saya bilang tadi, Bu. Pertama, dia harus punya usaha dulu. Kita membantu masyarakat yang sudah punya usaha. Habis itu mereka mengantarin syarat-syaratnya ke BPR yang seperti tadi KTP, pas foto, KK. Habis itu rincian kebutuhan dana. Dari situ nanti kita proses, kita cek B-checkingnya. Setelah B-checkingnya aman, baru kita lakukan survei. Dari hasil survei baru diadakan realisasi pembiayaan. Yang disurvei apa aja nih, Bu? Yang disurvei pertama usahanya. Habis itu kemampuan dia. Jadinya kadang-kadang kan nasabah ini dia minjamnya 10 juta. Kita lihat usahanya. Ternyata dari yang kita lihat dia cuma butuhnya 5 juta. Dan kita tanya juga kemampuan dia bayar per hari atau per minggunya berapa. Jadinya nasabah ini tidak berat lah bayarnya nanti kayak gitu. Berarti tabungan Usman bisa dipilih pembayarannya per hari, per minggu, per bulan. Dia sebenarnya dipotongnya setiap bulan. Tapi nasabah ini kita kasih pilihan karena dia namanya tabungan Usman. Jadinya kita suruh nasabah ini nabungnya per hari kita jemput atau per minggu. Oh, disediakan Ya. layanan jemput ya, Ya, Bu ya. ya. Enak ya dijemput. Baik. Saya mau ke Ibu Fitri Ramadayani. Baik, Bu Ramadayani sebagai penerima manfaat. Manfaat apa yang Ibu rasakan dari program tabungan Usman ini? Gini ya, manfaatnya begitu sangat banyak terasa buat saya pribadi gitu kan. Pertama, kita disediakan modal tanpa adanya bunga gitu, dan ini pun kita mengajukan pinjaman atau tabungannya pun tanpa adanya jaminan. Jadi dengan adanya modal tanpa bunga kita merasa ringan untuk kesehariannya, Kak. Jadi semuanya tuh terasanya tuh nyaman gitu. Kita sebagai pedagang kecil juga kan sangat membutuhkan ya modal tanpa ada jaminan, tanpa ada bunga gitu. Jadi untuk kita berjualan manfaatnya terasa begitu banyak. Iya, Ibu sudah berapa kali memanfaatkan program tabungan Usman ini? Ini kali kedua saya. Kali kedua. Iya, tahun lalu kan perdana ya tabungan Usman ada. Saya langsung daftarkan walaupun antriannya begitu banyak. Tapi alhamdulillah setelah disurvei ke rumah, ke warung, alhamdulillah saya mendapatkannya. Ini jadi langganan tetap Ibu Iya, ya. ini udah kali kedua. Soalnya manfaatnya luar biasa Kak untuk Baik. pedagang kecil ini. Baik, baik. Ibu biasanya dagangnya apa aja ini Ibu tiap hari? Biasa saya jualan seblak, mie padeh gitu, ada bakso bakar. Ya kuliner lah gitu Iya, ya, iya. Bu ya. Mm-mm. Kalau konsumennya Konsumennya kayak ABG, ibu-ibu ada juga. ada juga. Anak-anak juga. Nerima pesanan online juga ya Bu ya. Iya, iya. Baik. Ada kendala nggak selama ini Bu? Untuk Kendala. melakukan peminjaman atau mungkin pembayaran Ibu lancar-lancar aja kah? Alhamdulillah kalau kendala untuk tabungan Usmannya ya nggak ada ya. Soalnya tanpa bunga sama sekali. Jadi kita pun senang dijemput tanpa repot-repot datang gitu kan. Iya. Dijemput setiap minggu karena saya pilih jemputnya setiap minggu aja biar nggak tiap hari repot kan kalau jemput gitu. Jadi setiap minggu datang kita bayar, kita merasa nabung aja gitu Kak. Hemat di ongkos ya. Baik, baik. Mahal di kita, mahal di Pemkonya mungkin ya. Tapi itu pengorbanan Pak Wali demi masyarakat yang sejahtera ya. Baik, Pak Aidil berbicara tentang tidak ada riba. Ini halal atau tidak nih Pak? Kalau kita berbicara tentang halal atau tidak, kita sudah bisa memastikan bahwa praktek pembiayaan yang diberikan oleh BPR Syariah Jam Gadang dengan kerjasama dengan Pemko sudah pasti tidak riba. Kenapa Pak? Karena memang bedanya dengan BPR konven atau lembaga-lembaga konven, basis pinjaman itu memang bunga. Tetapi bagi kita tidak. Basisnya adalah kalau di dalam syariah istilahnya kita tidak meminjam. Jadi sebenarnya istilahnya bukan meminjam sebenarnya, tetapi kita paham lah. Karena mindset selama ini ketika pergi ke bank itu minjam. Iya. Di bank syariah atau BPRS syariah itu konsepnya pembiayaan sebenarnya.
Kalau pembiayaan itu bagaimana? Jelas objek yang dibiayai itu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, beliau sebagai pelaku usaha kecil jelas. Apa untuk apa uang itu untuk pembiayaan modal dia. Tetapi bagi konven biasanya, karena namanya meminjam, bank konven atau lembaga konven tidak peduli uang itu untuk apa. Tetapi di syariah, mesti dipastikan uang ini untuk apa. Maka disitulah kemudian dibangun akadnya. Akad yang kita pakai di BPRS Jam Gadang ini adalah namanya murabahah namanya. Nah, ini sesuai dengan prinsip fatwa Dewan Syariah Nasional MUI merupakan akad yang direkomendasikan sebagai pengganti riba tadi. Pengganti riba. Barangkali itu kalau kita berbicara dengan status halalnya. Kemudian sedikit Bu Roza, tambahan sedikit. Boleh, silakan Pak. Kita dari MUI sangat mengapresiasi terobosan seperti ini. Kenapa? Sejak 2013 sebenarnya GRES, Gerakan Ekonomi Syariah itu sudah dicanangkan. Kalau tidak salah saya waktu itu masa Presiden SBY kalau saya tidak salah. Tetapi itu masih tahap sosialisasi, edukasi. Tetapi Pemko Bukit Tinggi melakukan sebuah terobosan tidak hanya sosialisasi dan edukasi, malah implementasi. Dan ini yang menjadi sebuah apresiasi dari kita. Kenapa begitu? Kita dari MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan masalah bahaya riba, bahaya rentenir bagi kehidupan kita. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi secara spiritualitas keagamaan. Kalau dalam istilah rezeki namanya barokah. Berkah itu tidak ada, baik bagi peminjam ataupun pemakai. Maka yang kita laksanakan sekarang ini selain tabungan Uthman ini, selain memberikan kemudahan bagi terutama nasabah, pelaku usaha kecil, berkah. Keberkahan usaha itu yang kita harapkan. Dan apa yang dilaksanakan oleh Pemko, tentu kita sangat berharap agar tetap konsisten di dalam hal ini, memberikan pembiayaan-pembiayaan yang kata Ibu tadi, sangat meringankan, sangat memudahkan. Dan tentu dalam konsep syariah, di samping halal, berkahnya insya Allah akan dicari ya Pak ya, Ya. insya Allah ya. Baik, Bu Dewi, kalau untuk pengajuan pinjaman di tabungan Utsman itu berapa sampai berapa Bu? Dari 1 juta sampai 10 juta tanpa jaminan. Di atas 10 juta maksimalnya 20 juta ada jaminannya. Oh, sampai 20 juta Iya. Bu? Sudah ada yang minjam Udah ada. sampai 20 juta? Udah ada. Apalagi yang periode kedua ini kan dia udah menikmati periode 1 kan. Mhm. Butuh lagi misal 20 juta tapi pakai jaminan tambahannya. Baik, tadi kan dibilang banyak antrian ya Bu Ramadayani. Iya, Ini betul. antriannya sampai berapa sih Bu? Kenapa kok nunggunya lama kali? Masalahnya Bu, yang masuk tuh banyak. Tenaga kita ada 10 orang. Habis itu kan untuk survei itu kan satu hari itu satu tim bisanya sampai 10. Ini pun kita Sabtu masuk demi masyarakat Bukit Tinggi. Masya Allah. Habis itu pulang kerja sampai jam 10 sampai jam 11. Jadinya untuk realisasi besok harus dikerjain semalam-malamnya gitu. Pagi tinggal realisasi. Tambah dong Bu pegawainya biar nggak lama ngantri masyarakat ya kan. Baik. Kalau saat ini Bu kira-kira masyarakat yang punya kendala dibantu nggak Bu, dimediasi nggak Bu, biar bisa dapat tabungan Utsman? Atau langsung kalau nggak lulus B-checking langsung enggak? Kami mediasi Bu, biasanya kan yang kayak B-checking kena itu kita suruh lunasi dulu. Kita lunasi, nanti dia bawa bukti lunasnya ke BPR, habis itu kita proses. Ngantri lagi? Kalau dia udah antri dulu enggak lagi. Oh, enggak lagi. Kita cuma kasih tahu ini Ibu kendala Ibu cuma di B-checking. Ibu selesaikan dulu, habis itu ada bukti lunasnya, nanti kita bantu, kita segerakan. Kan kasihan juga dia udah antrian lebih dulu dari yang lain. Iya baik. Pak Wali, kira-kira ini kan tadi Bapak bilang berat di sakunya pemerintah ya. Ini untungnya pemerintah kota apa ya Pak? Terlalu banyak pengorbanan kah? Jadi sebenarnya tujuan dari pemerintah ini meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pastinya ya Pak ya. meringankan beban masyarakat. Itu aja dasar kami membuat arah kebijakan. Sebenarnya ekosistem dari masyarakat anti riba ini sudah ada.
Dari dulu sudah ada. Masyarakat yang ingin atau pengusaha yang ingin ada banyak sekali. BPR atau bank syariahnya udah ada. Lalu tinggal untuk sektor UMKM ini. Kalau yang menengah dia sudah yang usahanya omsetnya 1 juta, 3 juta per hari atau 100 juta per bulan. Mereka kalau ingin mengakses syariah dia sudah bisa. Administrasinya cukup, dia bisa ke perbankan, wawasannya tinggi. Kalau yang kecil ini mesti dibantu pemerintah, dijemput bola. Lalu juga kami sangat optimis dari awal. Ini insya Allah pasti nih. Insya Allah pasti gimana tuh? Insya Allah pasti sukses. Lalu juga karena si penerima manfaat tabungan Usman ini adalah kategori pedagang kecil yang mungkin wawasan kurang, lalu akses dia terhadap informasi juga sedikit. Makanya kami memerintahkan seluruh lurah-lurah untuk menjaring siapa saja pelaku usaha kecil yang ada di lurah itu untuk membantu, untuk direkomendasikan, dibawa ke BPR Syariah Jamgadang. Hari ini sebenarnya kalau untuk kita biaya lebih banyak lagi sebenarnya bisa dipakai oleh, maksudnya bisa membantu para pelaku usaha kecil. Cuman karena keterbatasan uang, jadi APBD, jadi kita hanya untuk sampai dengan tahun ini berakhir 3.000 pelaku usaha. Saya pikir ini sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. 3.000 di tahun 2023 ini. 2023 ini 3.000 nasabah tabungan Usman kita fasilitasi. Dibandingkan tahun 2022? Tahun 2022 itu 1.916 atau 1.917. Jauh meningkat ya Pak Wali ya? Ya, karena sebenarnya sekarang kita tidak lagi sulit mencari nasabah. Kami seminggu yang lalu saya didatangi oleh Pak Dirut BPR, Pak kita harus bagi-bagi kuotanya, harus kita kasih batasi. Menjelang puasa ini saya sampaikan cairkan modal ini di waktu yang tepat. Karena kalau tidak di waktu yang tepat, mereka akan pinjam ke rentenir lagi. Walaupun kita akan memberikan pencairan sebulan kemudian, tapi menjelang puasa ini adalah waktu yang tepat. Karena kalau tidak momennya di bulan menjelang puasa ini mereka butuh modal segala macam, kalau dicairkannya setelah lebaran itu sama saja tidak ada gunanya. Nah, begitu. Jadi kami kekhawatiran BPR kalau kita cairkan semua Pak, anggaran kita habis untuk 1 tahun ini menjelang puasa, begitu. Jadi setelah lebaran nanti masyarakat yang butuh modal, kita tidak bisa lagi fasilitasi sampai dengan perubahan anggaran ditambah lagi APBD. Begitu. Jadi keputusannya ya sudah kita batasi sedikit, tinggalkan untuk setelah lebaran sampai menjelang Oktober. Oktober kan nanti APBD tambah lagi untuk tabungan Usman ini. Begitu. Berapa yang mau ditambah itu Pak? 1,5 miliar lagi kita tambah di Oktober untuk subsidi marginnya. 1,5 itu setara dengan pinjaman 5 kali 7,5 sampai 8 miliar lagi untuk manfaat ke masyarakat. Itu sekitar 800 kalau 10 juta per orang. Kalau di bawah 10 juta bervariasi 6 sampai 10 juta mungkin bisa 1.000 orang lagi di bulan Oktober sampai Desember. Total kita 3.000. 2.000 sampai Oktober, 1.000 lagi sampai dengan Desember. Cuman masalahnya gimana Pak? Masalah hari ini adalah banyak yang tidak lolos BI checking. Karena mungkin minjam motor lah, beli HP kredit, beli TV kredit, beli panci kredit, beli beli tempat masak nasi itu namanya dispenser, Magicom, Magicom kredit, lalu tidak bayar, sisa sedikit. Kadang ada yang cuma sisa 27.000, 150.000 nggak dibayar-bayar, BI checkingnya
call 5. Jadi nggak bisa dia akses seluruh produk perbankan. Baik. Tapi saya udah bicara dengan PNM. Sebentar Pak Wali, kita terima telepon Oke, dulu oke. dari pendengar. Mungkin baik, tidak. Pak Wali boleh dilanjutkan tadi? Oke, saya sudah bicara dengan salah satu BUMN. Dia ada PNM ya. PNM di sana itu syariah juga. Tapi dia pinjaman berbasis kelompok. Ada marginnya juga. Saya sudah bicara perwakilan Sumatera Barat, saya bilang ini tanpa BI checking. Dia sudah juga main di Bukit Tinggi nih, pinjaman kelompok. Jadi pinjam 10 orang, dipinjami 10 juta atau 20 juta. Nanti bayar tanggung renteng, begitu. Yang ngelola siapa Pak Wali? Yang ngelolanya langsung BUMN. BUMN. Nah, saya bilang ke mereka, bisa enggak kami biayai margin yang dipinjamkan ke kelompok masyarakat kami ini. Ini yang sedang kami jajaki. Kalau ini misalkan secara regulasi di PNM-nya bisa, itu seluruh masyarakat yang BI checkingnya nggak bagus, dia bisa pakai pola pinjaman ke PNM ini, pinjaman kelompok, lalu dia bentuk dulu 10 orang, yang sama-sama BI checkingnya kena, tanggung jawab bayarnya ini tanggung renteng dia. Misalkan kelompok si A nggak bayar, si B menanggung pokok yang tidak bayar, sedangkan marginnya kita tanggung oleh pemerintah. Rencana kita bagi ke PNM juga, begitu. Baik, saya ingin tahu nanti tentang lisensi OJK untuk tabungan Usman, tapi pendengar, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 94,8 FM. Bukit Tinggi sebagai kota dengan segala dinamika membuatnya menjadi sangat menarik untuk dibahas. Semua seluk-beluknya akan kita kupas tuntas di sini. Saya Haji Herman Safar SH, Wali Kota Bukit Tinggi, mengajak Anda untuk menyimak dan berinteraktif dalam acara Sanjay, pesan Janang terkini Bukit Tinggi. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 WIB, hanya di 94,8 FM, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi, dan live streaming di YouTube RRI Bukit Tinggi dan YouTube channel Bang Wako Channel dan juga IG Herman Safar. Seberapa besar manfaat tabungan Usman bagi usaha Anda? Banyak ya Kak ya manfaatnya ya. Kita tuh merasa terbantu soalnya kita dikasih pinjaman cuma-cuma gitu, tanpa ada jaminan, tanpa ada bunga gitu kan Kak. Jadi untuk biaya angsuran per minggu kan di sini kan kita diminta per minggu ya tabungannya. Itu pun dijemput ke warung gitu, enggak kita langsung yang mengantarkan, jadi terasa mudah gitu kan. Jadi terasa terbantu lah Kak dengan adanya ini gitu, enggak ada kekhawatiran gitu kan. Alhamdulillah lancar semuanya gitu. Alhamdulillah ini periode kedua nih dapat lagi udah 6 juta nih dapat sekarang, 2 kali lipat dari pinjaman pertama kan. Alhamdulillah lah Kak, itu tuh bisa nambahin modal usaha gitu kan. Setiap hari paling untuk pinjaman tuh ini menyisihkan 20.000 per hari. Cuman Kak dari ya kan itu kan pendapatannya belum bersihnya ya, ada modalnya gitu kan gitu. Tapi untung ya Untung sangat untung. Alhamdulillah lah Kak. Bermanfaat. Cara bayar pun enak, bisa dibayar harian. Rencana kalau ini berhasil yang tabungan pertama, rencana mau buka cabang lagi nanti di tempat lain. Oh banyak sekali kan, usaha bisa berkembang, tambahan rezeki ada, menu kita banyak ya kan. Itu manfaat dari tabungan Usman, sangat membantu sekali. Kalau bisa kan dia 10 juta, kalau di atas 10 juta kan pakai anggunan, kalau bisa nggak usah pakai anggunan. Nah, kan
Ya orangnya kan jelas ya kan, apalagi orangnya ya minjam itu juga. Lagian kita kan ada tabungan di Usman. Nah, gitu. Anda sedang mendengarkan program Sanjay, pesan Janang terkini Bukit Tinggi. Iya, pendengar masih bersama kami di 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan kita tengah berbincang tentang tabungan Usman, solusi permodalan pedagang kecil di Kota Bukit Tinggi. Baik, tadi kita terhenti sejenak Bu Dewi. Ini bagaimana dengan lisensi OJK-nya kalau untuk tabungan Usman ini, Bu? Kalau sama OJK-nya, Baik, sebentar. Halo, selamat siang. Kita terima dulu dari siapa di mana? Reza di Balik Gulai di Bancah, Ibu. Bu Raisa di Gulai Banca. Ibu mau tanya sama siapa nih? Ada Pak Wali, ada Pak Aidil, Ketua MUI, ada Ibu Dewi BPRS. Kepada Bapak Kota sama dari perwakilan DPR, Ibu sama Ibu DPR. Iya, boleh. Silakan Bu Raisa. Pertanyaannya ini, Bu, kan kalau kita sudah dapat dana nih, Bu, dari yang Usman tadi, nanti dari pihak Pemkot atau pihak BPR ada ngasih pembinaan nggak, Bu, gimana pengelolaan dananya? Kan sebagai orang awam kan kita nerima uang kan nggak tahu cara mengelola atau gimana untuk biar usaha berkembang gitu, Bu. Ada nggak pembinaannya gitu? Baik itu aja Bu Raisa. Iya, Ibu. Iya, terima kasih. Selamat siang. Dan boleh ini langsung dijawab nih sama Pak Wali Kota, Bu Raisa di Gulai Banca. Baik, Ibu Raisa di Gulai Banca. Sebenarnya di pemerintahan ada program semacam seminar, sosialisasi, cara mengembangkan usaha. Beberapa para penerima manfaat tabungan Usman sebenarnya sudah mengikuti program ini. Tapi memang belum cukup untuk seluruh nasabah. Tapi kami akan meningkatkan program ini. Kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat lebih luas lagi, kami akan perbesar anggaran untuk peningkatan skill dan manajemen pengelolaan keuangan atau bagaimana mengembangkan sebuah usaha kecil menjadi usaha dia menengah. Ini akan kami perbanyak. Terima kasih masukannya Ibu Raisa. Baik. Segera ya Pak Wali ya? Segera, dan secara berkala ini hampir per 3 bulan kita ada kegiatan ini. Nanti Ibu Raisa bisa menghubungi kelurahan setempat untuk mendaftarkan diri untuk sebagai peserta seminar ini. Begitu. Baik, tadi saya terhenti di Bu Dewi. Ini tentang lisensinya OJK-nya gimana ini Bu, tabungan Usman? kalau di BPR-nya kita kan namanya pembiayaan, Bu. Jadinya di OJK itu yang taunya pembiayaan. Kalau yang tabungan Usman ini kan wadah tempat mengumpulkan itu, Bu, pembiayaan itu, tempat nasabah membayar angsuran. Selama ini di OJK nggak jadi masalah karena MPL kita 0. Karena OJK kontrol terus, Bu, karena ini kan kepada masyarakat kecil tanpa jaminan. Jadi resikonya kan cukup tinggi bagi BPR. Tapi alhamdulillah sampai sekarang MPL untuk tabungan Usman ini, pembiayaan Usman ini 0. Baik, kalau ini kan basisnya tabungan, apa sudah terjamin dengan LPS, Bu? Kalau tabungannya langsung, Bu, karena setiap tabungan yang ada di BPR dijamin oleh LPS sebesar 2M. Jadi setiap nasabah apapun tabungannya. Jadinya nanti dari pembiayaan Usman ini kan nanti ada tabungannya sisa tuh, Bu. Itu pun nanti kalau dia udah lunas pembiayaannya bisa diambil juga. Kalau dia nggak mau lagi minjam, itu bisa dimanfaatkan juga buat nabung terus. Tadi Ibu juga pernah menyinggung ya kalau untuk dana bisa sampai 10 sampai 20 juta. Itu gimana kok bisa berkembang besar seperti itu, Bu? Di perwakonya ada, Bu. Diatur sama Bapak. Silakan Pak Wali untuk perwakonya gimana nih, Pak? Kami membuat regulasinya supaya uang daerah ini, APBD ini aman bagi seluruh pihak.
baik yang menggunakannya atau yang memiliki programnya, Pemko. Di Perwako sudah diatur sampai dengan 10 juta itu tanpa jaminan. Tanpa jaminan ini adalah jenis pinjaman dalam bisnis perbankan, bisnis keuangan yang sangat tinggi risikonya. Paling tinggi risikonya, high risk dia. Lalu yang 10 sampai 20 itu secara teori tidak berani lagi kita memberikan tanpa jaminan. Jadi harus ada backup jaminan supaya dia bisa mau membayar itu kewajiban dia walaupun hanya pokok saja. Tapi itu tidak dasarnya. ada anggunan tadi kan Pak, kenapa kok ada backup jaminan Pak? Kalau 10 sampai 20 juta, ini kan kategorinya sudah tidak pedagang kecil lagi. Maksudnya masih tetap kecil, cuman mungkin mereka sudah punya motor. Setidaknya itu. Yang mau jaminannya. melebarkan sayap gitu ya Pak ya? Mau pengembangan usaha lah judulnya. Kalau yang 1 juta sampai 10 juta, ini orang-orang yang meminjam, ini hampir tidak ada harta. Di motor tidak punya, ada juga sepeda. Ini tabungan Usman itu ketika akad itu saya pernah datang ke BPR, ini uangnya dipinjam 2 juta, 3 juta. Saya berpikir sampai ke beli pisang, beli tepung, sampai ke situ manfaat program Pemko hari ini. Saya bilang, merinding saya. Jadi uang yang disalurkan itu dipakai untuk beli, misalkan ibu mungkin untuk beli apa ya? Beli seblak itu beli kerupuk ya. Beli mentahan bahan kerupuknya, baku ya, bahan gitu bakunya. ya Bu ya. Sudah sejauh itu program Pemko hari ini. Maksudnya pemerintah memperhatikan masyarakat sampai ke kebutuhan beli tepung, beli kerupuk, beli minyak goreng, beli pisang. Iya, Sampai ke situ. Jadi betul-betul ini selama pinjaman dan tabungan Usman ini digunakan untuk usaha, insya Allah tumbuh besar dia. Makanya setiap kali kami sampaikan, ibu ibu sudah pakai tabungan Usman, jangan lagi pinjam ke yang lain. Kembangkan aja ini dulu, nanti ditambah pinjamannya ke BPR lagi. Supaya usahanya tidak, labanya itu bisa dimanfaatkan langsung oleh ibu. Karena selama ini kan berbagi. Iya. Modal 10 juta. Lalu bunganya 20%. Pinjaman hanya 2 bulan. Berarti 40%. 4 juta bunganya. Iya. Uang yang diputarkannya itu untungnya mungkin hanya 5 juta sebulan. 4 juta dikasih ke rentenir, 1 juta buat dia. Jadi hari ini 5 juta untuk dia. Dia bisa nikmati, dia bisa bawa anak-anaknya jalan-jalan dan segala macam, dia kembangkan usahanya. Itu. Baik. Itu gunanya. Baik. Dari sudut pandang agama nih Pak Aidil. Ini kan bantuan dari pemerintah kota. Dan pinjaman juga dengan risiko yang sangat tinggi yang dikembangkan antara 10 juta sampai 20 juta. Ini bagaimana nih Pak Aidil? Dari sudut pandang agama Islam. Dari sudut pandang agama, karena memang bank pembiayaan syariah ini memang bergerak dengan akad-akad syariah, dan itu kemudian diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, maka tentu insya Allah, kalau kata Pak Wali tadi insya Allah pasti kata beliau, maka akad-akad itu terjamin kesyariahannya. Dan kemudian yang penting juga, walaupun program ini leading sektornya adalah BPRS syariah ya, bahwa mindsetnya Islam begitu, tetapi ini tidak hanya terbatas bagi orang Islam saja sebagai penerima pembiayaan. Non Muslim pun boleh mendapatkan pembiayaan seperti ini. Itulah keleluasaan dan keluasan daripada program yang sifatnya muamalah syariah ini. Jadi tidak terbatas penerima pembiayaan hanya orang Islam karena dia syariah, tidak. Non Muslim pun yang berKTP Bukit Tinggi tentunya berhak untuk mendapatkan sebagai warga bahagian daripada masyarakat Bukit Tinggi. Demikian Bu Roza. Baik. Bu Ramadayani, ini udah 2 kali ya Bu ya? Iya. Pinjaman pertama berapa tadi Bu? Pinjam
pertama dapat 3 juta. Yang kedua? Sekarang dapat 2 kali lipat jadi 6 juta. 6 juta. Baik. Progresnya gimana, Bu? Mungkin ada yang pertama mungkin meja untuk jualannya kecil, sekarang udah gimana gitu? Iya, awalnya Ani cuman jualan meja terus payung, sekarang udah ada warung. Dan modal kedua ini Pak, Ani jualan juga dekat rumah di dekat SD Pak, SD 16. Iya, Buka jadi pagi cabang Ibu ya? Pagi. Hebat ya. Iya, alhamdulillah dari program tabungan Usman itu alhamdulillah sangat banyak manfaatnya, berkahnya gitu. Saya aja nggak punya cabang, Bu, cuma di RRI Bukit Tinggi aja. Iya, baik. Pak Wali, konsep di mana penerima manfaat tabungan Usman ini yang paling banyak, Pak? Pasar lereng kah? Pasar atas kah, Pak? Sebarannya hampir saya minta sebarannya itu per kelurahan ya. Masyarakat yang berdomisili berdasarkan kelurahan sebarannya. Apakah dia berjualan di pasar, apakah dia hanya berdasarkan jualan keliling dan segala macam. Jadi sebarannya per kelurahan. Persentasenya, Pak? Persentasenya kalau pasar ini kan tidak hanya KTP Bukit Tinggi. Tidak hanya KTP Bukit Tinggi. Jadi kalau di tahun 2022 di kecamatan pedagang pelaku usaha yang berdomisili di ABTB itu kita sudah realisasikan hampir 2,7 miliar rupiah. 2,702 juta rupiah pinjaman. Berarti ini hampir 3.000 nih, 3.000 sampai 4.000 pelaku usaha. Sedangkan di Guguk Panjang itu 6,1 miliar rupiah. Ini 7.000-an lah. 7.000-an pedagang nih. Kalau yang pedagang-pedagang pasar yang domisili di MKS itu 5,6 miliar. Ini 6.000 sampai 7.000 pelaku usaha begitu. Ini sudah lumayan banyak. Target kita 2023 ini 2 kali lipat dari hari ini. Begitu. Baik Pak, ini ada masuk pesan singkat melalui WhatsApp kami dari Pak Hari di Gugua Bule. Saya merupakan sebelumnya warga Kabupaten Pesisir Selatan, lalu beristri orang Bukit Tinggi. Lalu saya sudah pindah ke Bukit Tinggi. Berarti saya adalah seorang pendatang, apakah saya bisa mendapatkan manfaat dari tabungan Usman ini, Pak? Bisa, Pak Hari. Pak Hari ya, untuk Pak Hari, seluruh yang berKTP Bukit Tinggi bisa. Meskipun pendatang gitu ya, Pak ya? Bisa. Kita tidak menyoal soal asal dia, yang penting KTP-nya Bukit Tinggi. Cuman fenomena 1 tahun, hampir 2 tahun belakang ini karena di Bukit Tinggi yang berkakak Bukit Tinggi SMA-nya gratis, lalu dikasih pinjaman tanpa bunga. Jadi ada fenomena pindah KTP ke Bukit Tinggi, saya lihat hari ini. Makin banyak warga Bukit Tinggi dong, Pak? Iya, itu saya tanya ke Capil, semenjak program kita BPJS dibayar pemerintah, sekolah SMA dibayari APBD. Intinya kesejahteraan masyarakat ditanggung oleh pemerintah kota gitu ya Pak ya? Beberapa sudah terjadi lonjakan perpindahan orang. Berapa sih sekarang Pak? Sekarang 127.000 jiwa ya. Beberapa pelaku usaha pindah kemari. Syaratnya apa Pak Wali? Syaratnya 1 pasti harus dibayar. Yang kedua KTP-nya Bukit Tinggi. Saya mau bayar nih Pak, tapi saya usaha sudah di Bukit Tinggi, tapi nggak ada KTP. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Bupati Agam, karena Pak Bupati, Bang, di pasar banyak warga Abang. Iya. Jadi mereka bilang saya tidak adil karena nggak mau ngasih pinjaman ke warga Abang yang ada di pasar. Tolong Abang backup lewat APBD, buat juga program tabungan Usman, nanti penyalurnya BPR Jam Gadang. Baik, sepertinya ada penelpon lagi nih Pak Wali. Nggak sabar kayaknya masyarakat Bukit Tinggi mau ngomong sama Pak Walinya ya. Siapa dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ria di Birugo, Bu. Bu Ria di Birugo. Silakan Ibu, mau tanya sama siapa? Mau tanya
sama Pak Wali atau sama banknya juga boleh, Bu. Boleh, silakan. Kami mau menanyakan, Bu. Kalau seandainya di atas 10 juta, itu berupa apa saja jaminan yang kami berikan, Bu? Ibu mau minjam 10 sampai 20 juta, jaminannya apa aja Iya. gitu ya Bu ya? Baik. Iya, Baik, terima Terima kasih. kasih, Bu. Iya, kembali kasih. Terima kasih Pak Wali. Ya. Baik, silakan dijawab Bu Dewi. Di atas 10 juta cukup jaminannya BPKB motor atau mobil. BPKB motor aja atau Iya, mobil. Boleh. Tapi ada juga nasabah ini dia punya tabungan misalnya kan, tabungan saya aja lah Bu yang dijadikan jaminan. Bisa? Bisa, nanti dipindahin bentuk deposito. Nanti itu bisa juga dijaminkan. Minimal berapa sih tabungannya Bu? Tergantung pinjamannya Bu. Kalau misalnya saya mau minjam 15 juta, minimal berapa saya harus punya tabungan? Minimalnya gini kan, yang 10 juta udah ada kita yang tanpa jaminan. Iya. Nah, berapa kelebihannya itu bisa. Kadang-kadang nasabah ini kan ini tabungan yang nggak mau diganggu-ganggu nih Bu. Misalnya untuk sekolah anak, yang modal usaha kan beda lagi. Beda lagi. Ya, ada juga yang nasabah kayak gitu. Ini nggak mau diganggu nih Bu. Tapi saya nggak punya motor, nggak punya BPKB motor atau mobil. Tapi saya punya tabungan di BPR katanya. Berapa tabungannya Bu? Terserah, Kira-kira aja. misalnya dia kalau mau minjam 15 juta, dia cukup tambah 5 juta lagi tabungannya. 5 juta saja itu sudah Iya, menjadi 15 juta dia. Kan yang agunan 10 ya? juta, ya 10 juta kan udah tanpa jaminan. Baik. Kan yang dijaminkan itu lebih. Pinjaman 10 sampai 20 juta ini pakai bunga juga? Margin, bukan bunga. Margin. Margin lagi. Margin yang ditanggung sama Pemko, bukan Pemko Bukit Tinggi nasabah. kaya sekarang Bu. Iya. Sebenarnya Iya, Pak. tidak kaya. Lalu gimana Pak? Cuman kita mencoba membagi APBD ini, betul-betul memberi APBD ini sekian persen itu sudah harus dirasakan oleh rakyat. Itu sebenarnya skemanya. Makanya hari ini ketika kami konsentrasi terhadap kesejahteraan, lalu pendidikan, lalu ekonomi rakyat, alhasil APBD ini memang sangat terkuras dia, sehingga tidak ada pembangunan di Kota Bukit Tinggi. Itu pilihan. Apakah harus karena kondisi keuangan itu tidak banyak. Bukit Tinggi termasuk APBD kecil, 800 sekian miliar per tahun. Lalu Baik. separuhnya Saya untuk, potong sebentar Pak Wali, ini kayaknya kangen kali lah masyarakat Kota Bukit Tinggi ini sama Pak Walinya ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Baik, silakan disambung lagi, mungkin keputus. Disambung lagi talinya ya, biar nyambung lagi nih. Pak Wali, silakan Pak Wali, kita sambung lagi yang tadi. Sambung Oke. menyambung jadinya ya. Jadi ketika APBD ini kita konsentrasikan terhadap tujuan negara tadi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, maka pilihannya pemerintah harus memilih apakah mau pilih yang dirasakan oleh rakyat langsung atau membangun. Jadi kami memilih untuk ini, untuk kesejahteraan rakyat, ekonomi, menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Alhasil kita hanya bisa membuat kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak terlalu signifikan bentuknya. Tapi hari ini ada juga memang prioritas-prioritas pembangunan yang kita lakukan yang memang itu dibutuhkan oleh rakyat di kelurahan, misalkan jalannya, lalu gotnya, salurannya, itu paling kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, atau pembangunan yang memang, pembangunan fisik yang memang akan mendatangkan dampak ekonomi langsung, pasti kami lakukan. Berhubungan ya gitu ya Pak ya, bersinergi. Baik, saya mau ke Ibu Dewi lagi. Ini kita tidak tahu ya Bu ya, jodoh, maut, rezeki di tangan Allah. Seandainya ada penerima manfaat tabungan Usman yang meninggal dunia di tahun berjalannya pemanfaatan program ini, bagaimana Bu? Itu nanti ditanggung sama asuransi. Jadinya nasabah yang meminjam kita asuransikan jiwanya. Jadi ahli waris tidak menanggung hutang. Yang asuransikan siapa Bu? Pak Wali lagi? Pak Wali lagi. Aduh Pak Wali. Pak Wali lagi yang Emang asuransikan. cari pahala kayaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi ya. Mudah-mudahan berkah ya semuanya. Amin. Baik. Kalau dilihat Pak, dengan adanya tabungan Usman ini gimana Bapak melihat inflasi di Kota Bukit Tinggi sekarang? Ya, inflasi di kota kita ini tertinggi se-Indonesia. Jadi Luar biasa ya Pak ya.
beberapa barang mahal di kota kita ini, bahkan paling mahal se-Indonesia. Setelah ada tabungan Usman ini gimana? Hampir tidak ada Ngaruh. pengaruh dari Tidak ada tabungan pengaruh. Usman. Aduh, pikiran lagi nih buat Pak Wali, PR lagi kayaknya Jadi ya. karena kita bukan daerah produksi ya, Mhm. kami minta provinsi dan kementerian ikut campur dalam mengatur nilai barang-barang ini. Kami hanya bisa melakukan operasi pasar per kelurahan. Jadi ketika naik, ini daging naik hari ini, sudah beberapa hari. Sebentar lagi, kalau besok tidak ada perubahan, lusa kami lakukan operasi penjualan daging per kelurahan begitu. Baik, mungkin kita akan bahas di Sanjay berikutnya tentang operasi pasarnya Pak Wali seperti apa. Satu kalimat terakhir Pak untuk tabungan Usman. Silakan mungkin dimulai dari penerima manfaat Bu Ramadayani. Harapan saja ya. Silakan. Pengennya sih tabungan Usman ini selalu ada ya. Buat Baik. kita pedagang kecil gitu. Dicatat. Oke, Ibu Dewi. Kalau kita dari BPR dengan adanya program ini kita minta masyarakat untuk dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan membayar ansurannya tepat waktu. Dari situ nanti Pemko mau lagi subsidi gitu. Iya, duit lagi Pak Wali ya. Pak Aidil, silakan satu kalimat untuk program ini. Program tabungan Usman ini program yang mencerdaskan, kemudian program yang membuat pedagang kecil kita terbebas daripada riba dan hidupnya semakin berkah. Terakhir silahkan Pak Wali. Ya, buat masyarakat Kota Bukit Tinggi, pelaku usaha, kalau butuh modal, ingat tabungan Usman, langsung ke BPR Syariah Jam Gadang, jangan ke yang lain dulu. Karena kami selalu memfasilitasi para pelaku usaha kecil di seluruh Kota Bukit Tinggi ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk program Sanjay hari ini. Kami tunggu untuk keluangan waktu Pak Wali bisa berinteraksi lagi di jam dan waktu yang sama tentunya pendengar. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saya Darwita Roza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mengikuti dialog interaktif Sanjay. Pesan jalan terkini Bukit Tinggi. Hanya di 94,8 FM, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Kita suruh ngarai siano tapian mandi ramudo-mudo taga jam gadang di tengah foto tampe bahulau manjalan sanjo jalan manurun kelo baliku kita biangnya lubang japa janjang seribu kakoto gadang gulai titi lado mudonyo panorama ikan sikainyo makan bersama nasi kapau di pasar lelean martabak kaliang di kampung Cino lamang kapai jo ampiang jadi di pasar Ateng Karupuan Sanjay
itabiamnya lubang dapat. Hei jangjang seribu takoto badan, mulai iti ala do mudonyo pano lama kalau si kainyo makan basamo. Nasi kapau di pasar lem, martabak kalian di kampung Kino, lamang tapai jo ampiang dadi di pasar Ateng Taru kuat sanjai. Di Ateh janjang ampe puluhan, rami urang masak kincin, naya bendi di surau konjo, manambah Sumara Bukit Tinggi. Benteng Fordeko, Taman Buruanyo, Jambatan Limpape, Kataman Putih Bungsu,